Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya One Piecepedia ya. Kali ini kita akan melanjutkan series yang kemarin sempat tertunda, yaitu membahas beberapa pertanyaan seputar One Piece yang ada di TikTok. Kali ini udah part 7 teman-teman. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah mampir untuk menonton video ini ya. Semoga bisa ikut nimbrung gitu ya di kolom-kolom komentarnya. Jadi ini aku mau pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan unik yang ada di TikTok kita. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan aja ya di follow akun TikTok kita teman-teman. Karena kita ngebahas One Piece ya sama sih kayak di YouTube juga gitu ya kan. Hampir tiap hari kita bahas One Piece, dan untuk di TikTok sendiri live stream pembahasan One Piece-nya lebih sering gitu loh daripada di YouTube yang seminggu sekali. Dan bagi kalian yang mungkin mau support channel gaming kita juga, silahkan aja linknya di deskripsi teman-teman ya. Jadi langsung aja nih tanpa panjang lebar kita akan lanjut ke pertanyaan ya, untuk menjawab pertanyaan One Piece ya. Pertanyaan seputar One Piece yang ada di TikTok ini udah part 7 teman-teman. Kita pilih-pilih dulu ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan dari Nugrah nih, Bang, apakah benar Big Mom kecil pada saat ulang tahun dia memakan teman-temannya atau tidak? Oke, pertanyaannya apakah benar gitu ya kan. Maka sampai sejauh ini kebenarannya masih debatable, masih diperdebatkan, masih diteori-teorikan gitu ya kan. Memang pada kenyataannya ketika pesta ulang tahun tersebut, ketika Big Mom Carrot Linin kala itu selesai memakan makanannya, itu teman-temannya pada hilang gitu ya kan, pada hilang. Dan ada apa sih namanya itu, ada beberapa pakaian gitu kan, ada beberapa terlihat kekacauan di tempat itu. Tapi sampai sejauh ini masih belum dijelaskan apa yang terjadi pada bocah-bocah itu ketika Big Mom sedang lahap memakan. Banyak yang menduga bahwa memang Lin Lin itu memakan anak-anak tersebut gitu ya kan. Dan berpikir bahwa Oda tidak akan mereveal hal ini karena dianggap terlalu dark, dimana One Piece sendiri target pembacanya adalah remaja gitu ya kan. Apabila diungkap akan terlalu dark. Ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya anak-anak itu juga Mother Caramel itu tidak dimakan oleh Lin Lin, melainkan terjadi sesuatu pada mereka, dan ya mungkin diculik atau diserang oleh si Purple gitu ya kan. Dan hal ini akan menunggu kebenarannya suatu saat untuk dikonfirmasi gitu ya. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, untuk masalah kebenarannya sampai sejauh ini masih debatable. Ada yang berpikir bahwa itu memang dimakan oleh Lin Lin, mereka semua udah dimakan oleh Lin Lin, dan Oda tidak akan menuliskan alasannya, menimbulkan alasannya karena ini dianggap terlalu dark. Atau ada juga orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya terjadi sesuatu pada mereka gitu ya kan ketika Big Mom sedang lahap. Kejadian ini sendiri disaksikan oleh dua orang. Orang pertama itu raksasa dari Elbaf, di mana raksasa ini sempat datang kemudian kabur setelah melihat kejadian tersebut, sama si siapa sih namanya itu, Koki dari kepala Koki ya, dari kelompok bajak laut Big Mom itu, si Strusen. Jadi dua orang ini menyaksikan apa yang terjadi kala itu. Entah nanti akan diungkap atau memang akan dibuat penasaran terus masalah kebenaran anak-anak ini, apakah benar dimakan oleh Lin Lin gitu ya kan, ataukah memang terjadi sesuatu yang bukan dimakan lah istilahnya. Selanjutnya ini ada dari Zev, Bang, apakah pengguna buah iblis masih bisa pakai haki saat diborgol pakai batu laut? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Luffy waktu di Udon diborgol oleh batu laut, dan kala itu tidak bisa menggunakan haki. Dia bisa menggunakan haki setelah borgol batu lautnya dilepas. Kalian semua pasti masih ingat ya bahwa Luffy pernah diborgol batu laut waktu di penjara Udon. Yang di tangannya itu borgol batu laut, tapi yang di leher bukan. Jadi ketika Queen datang gitu ya kan, borgol Luffy kan dilepas tuh, diganti dengan kalung peledak. Nah, ketika diganti dengan kalung peledak, barulah dia bisa memakai haki. Waktu dia diborgol oleh batu laut sendiri gitu ya kan, itu waktu diserang oleh Babanuki, itu dia nggak bisa pakai haki, Pak. Dia ngaku sendiri di dalam cerita sendiri, kalian boleh langsung aja ke chapternya. Nah, tepat setelah dia dilepaskan borgol batu lautnya dan kemudian diganti dengan kalung peledak yang bukan batu laut, barulah dia bisa menggunakan haki. Masih penasaran apakah ini berlaku pada semua pengguna buah iblis gitu ya kan? Apakah semua pengguna buah iblis itu akan tidak mampu atau tidak bisa menggunakan haki ketika diborgol batu laut, atau hanya Luffy saja gitu ya kan? Untuk alasannya sendiri ya masih opini-opini gitu ya kan. Bisa aja karena batu laut menekan kekuatan buah iblis gitu ya kan, menekan willnya gitu ya. Jadi itu sebabnya para pemilik kekuatan buah iblis yang diborgol oleh batu laut tidak bisa atau tidak mampu menggunakan haki. Ada yang berpikir bahwa Luffy kala itu masih terlalu lemah gitu ya kan. Kalau untuk sekarang mungkin meskipun Luffy diborgol batu laut, dia tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya, tapi akan bisa menggunakan haki karena sekarang hakinya udah kuat gitu ya kan. Jadi untuk hal ini masih diperbincangkan, tapi faktanya Luffy waktu di Udon
tidak bisa menggunakan haki ketika diborgol oleh batu laut. Untuk masalah penjelasannya masing-masing orang kurasa punya opini masing-masing untuk masalah ini gitu ya kan. Lantas bagaimana dengan yang bukan pemilik kekuatan buah iblis? Yang nggak ngaruh pak, ya. Yang bukan pemilik kekuatan buah iblis tetap bisa menggunakan haki gitu ya kan, karena tidak melemahkan esensi dirinya lah istilahnya seperti itu. Nggak ngaruh cuy, nggak ngaruh kalau misalnya ada orang yang bukan pemilik kekuatan buah iblis diborgol batu laut gitu ya kan. Ya paling susah aja, Kairos aja kala itu diborgol batu laut gitu ya kan, harus sampai memotong kakinya cuy, karena terlalu keras gitu ya kan untuk borgol batu laut. Kemudian pertanyaan dari Mandi JK ya, Bang, kalau es kena api yang bukan dari buah iblisnya dia kebakar nggak? Oke. Jadi pernah ada adegan ini di cover story, kalian pasti udah pernah ngeliat ya, dimana waktu itu si Ace itu mencari intel mengenai keberadaan Kurohige, dan kemudian ada insiden dimana kapal angkatan laut itu terbakar. Nah Ace itu masuk ke dalam api tersebut dan dia nggak kenapa-napa. Jadi kesimpulannya adalah meskipun api itu bukan berasal dari tubuhnya, dia nggak akan terbakar gitu loh. Kemudian pertanyaan dari Goldie Zoro, Bang, kalau pemakan buah iblis Smile dan dia nggak dapat kekuatan buah iblisnya, apakah dia masih berenang? Oke. Untuk masalah hal ini sebenarnya seperti yang kalian semua sudah tahu bahwa sudah ada dijelaskan oleh Shinobu di dalam cerita gitu ya kan, bahwa pemilik kekuatan buah iblis Smile mau yang berhasil ataupun yang gagal itu efeknya sama. Apabila mereka masuk ke dalam air, mereka tidak akan bisa berenang, akan tenggelam gitu ya kan, mau berhasil ataupun mau gagal. Cuma ini kan di Wano ini kan ada dua nih. Ada yang memakan buah iblis Smile kemudian gagal gitu ya kan, maksudnya tidak mendapatkan kekuatannya. Ada yang makan sisa buah iblis Smile yang gagal. Nah itu kalau untuk yang ini aku nggak tahu gitu ya kan. Contohnya orang-orang apa sih yang ketawa-ketawa itu gitu ya kan, itu kan mereka makan buah iblis Smile tapi bukan awal, tapi yang udah gagal tapi masih bisa dimakan. Nah itu mereka makan, mereka jadi ketawa-ketawa gitu ya kan. Nah mereka ini aku nggak tahu apakah mereka ini juga tidak bisa berenang gitu ya kan, atau tetap bisa berenang gitu kan, karena sifatnya itu memakan makanan sisa. Cuma kalau untuk yang memakan buah awal, jadi makan buah gagal gitu ya kan, nah itu nggak bisa berenang ya. Jadi kalau masuk ke dalam air itu tenggelam pak. Ya kalau masuk dalam air dalam artian tenggelam itu akan lumpuh total, sama seperti pemilik kekuatan buah iblis yang lain. Kemudian pertanyaan dari Cloud, Bang, bayi yang digendong Makino after time skip anak siapa? Apakah itu anak Makino? Oke, jadi memang setelah time skip itu terlihat Makino menggendong seorang anak dan dikonfirmasi bahwa anak ini adalah anak Makino. Hanya saja yang masih tidak dijawab oleh Oda itu adalah ayah dari anak tersebut gitu ya kan. Kalian silahkan aja berasumsi siapa kira-kira ayah dari anak ini, tapi Oda menjawab di SBS bahwa ayah dari anak ini adalah orang itu, tanpa menjelaskan secara spesifik orang itu siapa gitu ya kan, seperti biasa gitu loh, biar misteri-misteri. Tapi memang anak yang digendong oleh Makino itu adalah anaknya. Kemudian pertanyaan dari Boku, Bang, kalau buah iblis dibelah dua dan dimakan oleh dua orang yang berbeda, apakah dua orang itu akan memiliki kekuatan buah iblis yang sama? Jawabannya adalah enggak. Satu kekuatan buah iblis hanya bisa memberikan satu kekuatan pada orang ya. Jadi mau dibelah, mau dimakan rame-rame, yang mendapat hanya satu saja. Yang pertama kali memakan dan mencernanya istilahnya gitu ya kan, itu akan mendapatkan kekuatannya. Bagaimana kalau dimakan sama-sama? Tetap satu, tetap random ya. Udah sejauh ini ya, penjelasan sejauh ini adalah satu buah iblis hanya akan bisa memberikan satu kekuatan pada satu orang, hanya bisa memberikan kekuatan pada satu orang. Mau kalian sistemin seperti apa, kecuali mungkin seperti Vegapunk yang sampai mengkloning buah iblis lain gitu ya kan, jatuh-jatuhnya buah iblis buatan. Tapi kalau buah iblis ori, buah iblis otentik, hanya bisa memberikan kekuatan pada satu orang saja. Oke, jadi segitu teman-teman ya untuk pertanyaan ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar One Piece di TikTok kita, di One Piecepedia yang ada di TikTok teman-teman. Terima kasih udah stay sampai sejauh ini. Bagi kalian yang mau mampir ya, bagi kalian yang mau follow TikTok kita, silahkan aja, linknya di bio gitu ya, di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau support channel YouTube gaming kita, silahkan linknya juga di deskripsi ya. Terima kasih sudah mendukung One Piecepedia sampai sejauh ini. See you on the next live stream. Dadah. Bye. See you on the next video. Dadah. Bye bye bye.